isi ngaji seperti itu, di mana tajwid bukan hanya dipahami, tapi justru dipraktekkan dan diangan-angan setiap membaca Al-Quran. Ini sebagai pengantar. Nah, untuk hari ini materi yang akan disampaikan adalah terkait dengan ahkamur ro, hukum ketentuan membaca ro. Nah, kemarin Ustadz sudah sampaikan bahwa setiap kali kita mengkaji Al-Quran, khususnya ilmu tajwid, itu kan dalam tanda kutip jelimet sekali. Makhrij hurufnya harus tepat, sifat hurufnya kemarin Kiai Darsono menyampaikan satu huruf setidaknya memiliki 5 sifat. Kemudian mad ada ketentuannya, waqaf ada ketentuannya. Nah, hari ini sesi pertama kita akan membicarakan satu huruf saja. Satu huruf. Apa itu huruf ro? Nah, hal-hal seperti ini jangan, sekali lagi mohon tidak dianggap bahwa betapa jelimetnya belajar Al-Quran. Bukan seperti itu. Pemahaman kita jangan menyimpulkan seperti itu. Tapi apa? Yakinilah bahwa ini adalah sebagian kecil dari keajaiban Al-Quran. Bahwa Al-Quran yang adalah firman Allah, cara membacanya pun sedemikian rupa tata aturan yang penuh dengan ilmu, artinya penuh dengan ilmu, dan Allah membukakan rahasia-rahasia Al-Quran itu kepada kita semua. Apa rahasianya tadi? Ketelitian, kejelian, ketentuan yang sangat rinci untuk dapat membaca Al-Quran dengan baik dan benar, Allah buka. Iya toh? Nah, pada sesi pertama ini dengan materi ahkamur ro akan bertindak sebagai mudarribah, yang akan bertindak sebagai pengajar adalah Ustazah Afifah Masrurah. Pasti teman-teman sudah sebagian besar sudah mengenal beliau. Untuk saya sampaikan, beliau adalah kepala tahfidz di Darul Quran Cikarang, sangat lama menjadi kepala tahfidz di sana, dan lalu kemudian memperoleh ijazah sanad dari Syekhoh Asma atau Syekhoh Fatimah, dan sekarang beliau sedang proses menyelesaikan qiraah sab'ah kepada Syekhoh yang ada di sana. Dan saat ini juga beliau adalah pengurus Biro Tahfidz Darul Quran. Nah, kemarin juga sebenarnya terjadwal ada Ustazah Hasanah, agar ada ustazahnya. Ini untuk memberi pesan kepada teman-teman takhasus Tegal, di mana Banyuwangi, di Cikarang, bahwa nanti teman-teman yang sekarang masih jadi santri, nanti harus siap untuk mengajar. Ya, semuanya harus siap mengajar. Seperti ini nanti teman-teman akan menyimak bagaimana Ustazah Afifah akan menerangkan dengan sangat baik terkait dengan ahkamur ro atau ketentuan-ketentuan terkait huruf ro. Oke, mari kita mulai majelis daurah pada sesi pertama ini dengan sama-sama membaca surah Fatihah, dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahi kepada kita kemudahan di dalam menghafal Al-Qur'an, di dalam mempelajari Al-Qur'an, di dalam mengamalkan Al-Quran. Dan kita juga berdoa semoga kita semua sehat. Kalau ada saudara keluarga kita yang sehat, guru-guru kita yang sakit, keluarga kita yang sakit, kita doakan semoga mereka segera pulih, segera sehat kembali. Dan saya tidak mau membuang kesempatan, kebetulan saat ini istri dan anak saya sedang sakit, mohon ikut didoakan di majelis ini, semoga semua guru kita, semua keluarga kita yang sedang sakit segera Allah pulihkan, Allah sehatkan kembali. Biniyatil qabul wa syafa'atir rasul wa taysiril umur. Al-Fatihah.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, Ustazah Afifah selaku mudarribah itu kan trainer ya. Mudarribah sudah ada bersama kita dan saya persilakan kepada beliau untuk menghandle acara ini. Dan nanti sesi kedua insya Allah tentang Qoro'ibul Qira'ah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Nurdiansyah. Demikian dari saya, cukup sekian. Kami persilakan sekali lagi Ustazah Afifah. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya terdengar jelas nggak ya? Jelas Ustazah, alhamdulillah. Hamdan wa syukranillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'da. Yang saya hormati Ustadz Bishri sebagai Direktur LSP Darul Quran. Mudah-mudahan Allah berkahi beliau, dan istri dan putri sedang sakit ya Ustadz. Mudah-mudahan Allah segera berikan kesehatan yang sempurna seperti sedia kala, amin Allahumma amin. Yang saya hormati pengasuh pesantren Takhosus, yang tanpa mengurangi rasa hormat saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, mohon maaf. Dan yang saya hormati asatidz wal ustadzat di pesantren Takhosus Darul Quran, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, keberkahan, kemudahan dalam segala urusan, dia bisa mendampingi, membimbing santri-santrinya dengan sangat baik dan maksimal. Amin. Dan kepada seluruh santri Takhosus, ini saya lihat ada dari Takhosus Tegal, dari Cikarang, Banyuwangi, Medan, Ocinagara, mana lagi nih? Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ilmu yang manfaat, diberikan kemudahan dalam urusannya, khususnya dalam menghafal Al-Quran, yakni perjuangan untuk kebahagiaan dan kesuksesan dunia akhirat. Dan tentunya selalu semangat, karena kalau ngafal Quran nggak semangat, nggak bagus hasilnya. Juga harus fokus, karena kalau udah semangat tapi nggak fokus, itu juga kurang maksimal hasilnya. Amin amin. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi hari ini memberikan manfaat yang besar dan berkah untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih Ustadz Bishri atas waktunya. Memang harusnya kemarin saya berhalangan. Saya kira nggak dapat jadwal lagi, ternyata ada lagi. Tapi alhamdulillah sehingga saya bisa bermuajah dengan santri-santri Takhosus semua, baik putra maupun putri. Dan tentunya sangat berbahagia bagi saya ketika saya diberikan kesempatan selalu berdampingan dengan para pejuang penghafal Al-Quran. Ini karena nikmat yang luar biasa. Tidak semua orang berkesempatan untuk seperti ini ya, ditempatkan dalam tempat yang baik. Maka ketika kita di tempat yang baik, niatnya baik, kemudian di tempat yang baik, insya Allah bertemunya juga dengan orang-orang baik. Nah, dari itu semua rangkaiannya, maka nanti hasilnya akan baik. Bismillah, kita mulai ya. Makhorijul huruf sudah, sifatul huruf sudah, kemarin ahkamul mad ya udah.
hari ini kita istilahnya murojaah, karena saya meyakini bahwa antum semua sudah pernah mempelajari ahkamur ro, tentang hukumnya ro. Nah, kita murojaah bersama-sama tentang ahkamur ro atau kondisi-kondisi huruf ro. Kita sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa huruf ro itu makhrajnya dari ujung lidah beserta gigi seri yang sejajar. Huruf ro ini dekat dengan makhrajnya huruf nun. Namun perbedaannya nanti ketika kita mengucapkan huruf ro tebal dan tipis, bedanya adalah ketika kita mengucapkan ro tafkhim atau ro tebal, itu posisi lidah, ujung dan pangkal lidah naik, tengah lidah turun. Jadi bentuknya cekung kayak sendok gitu. Ujung dan pangkal lidah naik, tengah lidah turun. Ini ro tebal, ro tafkhim. Sehingga suara itu nanti akan keluar melalui kerongkongan lidah yang bagian tengah. Jadi di ujung lidah ini ada lubang kecil. Kan ujung lidah nih. Nah, yang tengahnya tuh ada lubang kecil. Ketika lubang kecil ini tidak ada, sifat ro-nya nggak muncul. Jadi ro itu akan terucap dengan tidak sempurna atau tidak tepat sesuai kaidahnya. Gitu. Tetapi kalau untuk ro tipis, ro tarkik, itu ujung lidahnya naik, sementara mulai tengah lidah sampai pangkal lidahnya turun. Inilah perbedaannya. Ro tipis, ujung lidahnya naik karena memang makhrajnya dari ujung lidah. Seperti itu. Itu perbedaannya. Dari mana tadi makhrajnya? Dari ujung lidah yang dengan berkaitan atau bertemu dengan gigi seri yang sejajar. Dia dekat dengan nun makhrajnya. Kemudian sifatnya. Sifatnya ro ini ada 6. Jadi kalau kita yang kita pelajari pada para guru kita, para kiai kita, itu sebagaimana kita ketahui bersama bahwa masing-masing huruf itu mempunyai sifat, ya seperti manusia gitu. Masing-masing mempunyai sifat yang berbeda. Ada yang si A dengan B ada persamaan, ada perbedaan. Nah, seperti itu, seperti pada huruf hijaiyah. Nah, huruf ro ini termasuk huruf yang paling banyak sifatnya. Jadi kalau yang huruf lain ini 4, misalnya punya 4 sifat. Nanti kemudian sebagian yang lain mempunyai 5 sifat. Jadi yang mempunyai 4 sifat ini ada 13 huruf. 13 huruf. Saya pernah mencatat itu. Kemudian yang mempunyai 5 sifat itu ada 15 huruf. Di 13 sama 15 28. Satu lagi karena 29 ya, secara pengucapan huruf hijaiyah ada 29, secara tulisan ada 28. Nah, secara pengucapan ada 29. 13 huruf mempunyai 4 sifat, kemudian 15 huruf mempunyai 5 sifat, itu 28, nah sisanya 1, ini huruf ro. Sifatnya ada 6. Dia yang paling banyak sendiri. Ada jahr, ada bainiyah, kemudian ada istifal, infitah, ada inhiraf, kemudian ada takrir ya, takrir, yang terakhir takrir. Inilah perbedaannya. Takrir itu bergetar. Yang kita bahas lebih ke takrirnya ini nanti. Nah, karena kemarin sifat sudah dibahas ya, tidak perlu saya bahas lagi karena durasinya terbatas dan tidak ini juga. Maka itulah kita harus memahami dulu huruf itu keluar dari mana, makhrajnya dari mana, sifatnya apa saja. Begitu kita faham, kita hafal, kemudian kita sering latihan karena kuncinya ketika kita bisa dipermudahkan Allah, kemudian fasih itu adalah kuncinya kita rajin latihan. Selain daripada kita musyafahah, berguru, disimak guru, kita harus sering latihan, wajib. Latihan itu wajib bagi pelajar Al-Quran, apalagi penghafal Al-Quran.
Jadi harus paham dulu itu makhraj sifat. Baru kemudian kita akan bisa praktek bagaimana nanti memposisikan ro ini tafkhim, ro ini tarkik, seperti itu. Nah, kita lanjut. Kita ke ro tafkhim dulu ya. Saya share materinya dulu. Sudah terlihat materinya? Sudah ya. Kita ke tafkhim dulu. Ini ada 5 poin ya. Memang kalau kita di Al-Musawwar itu ada 8 poin. Kalau kita belajar dari Al-Musawwar ada 8 poin karena nanti nomor 1 dan nomor 2 ini terpisah. Nomor 3 juga. Nah, ini kita lebih simpel lagi. Di ro tafkhim ini ada 5 poin. Yang pertama, ro berharokat fathah atau dhammah. Nah, biasanya kalau santri-santri ini nggak bingung nih, fathah, dhammah, itu udah paham lah, insya Allah paham. Udah nggak bingung. Nah, ini ro yang dibaca tafkhim yang tebal. Contoh, Ramadhana, Ramadhana. Kemudian ada kalau dhammahnya innallazina kafaru, jangan lupa tadi rumusnya ya. Ro tafkhim, pangkal dan ujung lidah naik, tengah lidah turunkan. Nah, ini harus paham. Jadi walaupun bagi para guru karena sudah terbiasa menyimak dan tentunya mengetahui ilmunya, walaupun ini posisi lidah tidak terlihat, tapi dari segi suara nanti jelas. Oh, ini pangkal lidahnya belum naik, ini pangkal lidahnya kurang naik. Oh, ini seperti ini, jadi paham, insya Allah paham banget. Nah, jadi pangkal dan ujung lidah naik, tengah lidah turunkan. Itu untuk ro tafkhim. Ada lagi contoh Ar-Rahmanir-Rahim, Ar-Rahmanir-Rahim, ro. Jadi suaranya beda sama ro dengan ro. Ketika pangkal lidah belum naik dan sudah naik itu berbeda, suaranya berbeda. Itu yang pertama ya. Masih banyak banget contoh di dalam Al-Quran, itu antum semua yang mencari, tugasnya yang mencari ketika tilawah, rojaah, ziyadah. Nah, itu banyak ketemu ro, fathah, ro. Kemudian yang kedua, ada ro sukun, didahului fathah atau dhammah, aro. Ada uru, aro, uru. Jangan lupa rumusnya tadi, pangkal lidah dan ujung lidah naik, tengah lidah turunkan. Aro. Kayak kalau antum lihat kayak sendok gitu. Bentuknya kayak sendok. Aro, uru. Tuh. Itu yang kedua. Contohnya ada maroyam. Jangan terlalu banyak getar. Maryam itu kebanyakan getar ya, lebay. Sesuatu yang berlebihan itu lebay. Maryam, jangan. Atau kemudian seperti mantul, Maryam, jangan. Jadi Maryam, getarnya agak disamarkan. Kemudian contoh yang ro sukun sebelumnya dhammah ada lafal Al-Qur'an, 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 Al-Qur'an.
Itu yang ro sukun sebelumnya dhammah atau ro sukun didahului harokat dhammah. Yang nomor 3, ro sukun yang sebelumnya ada sukun, kemudian sebelumnya atau didahului oleh harokat fathah atau dhammah. Contohnya ada kalau ro sukun sebab ini maksudnya adalah ro sukun sebab wakof ya. Kita lihat surah Al-Asr, ada kalimah wal asri. Wal asri itu tipis, nanti poin berikutnya pembahasannya. Tapi ketika kita wakof berubah menjadi tebal. Wal asr. Wal asr. Ya, jadi intinya adalah kondisi ro ini, hukum ro ini sesuai kondisinya. Sabab musababnya gitu. Wal asr. Itu yang fathah, yang sebelumnya fathah. Jadi ada ro sukun sebab wakof, kemudian sebelumnya ada sod sukun, sebelumnya ada ain fathah. Wal asr. Kemudian yang dhammah itu ada innal insana lafi khusr. Itu kalau kalau dibaca harokatnya khusrin. Tapi kalau di wakof khusr. Karena ada ro sukun sebab wakof, didahului sin sukun, sebelumnya ada kho dhammah. Ini nomor 3. Ini nomor 3. Jadi memang ro ini supaya nggak bingung, rumusnya aja difahami. Ro fathah dhammah, ro sukun sebelumnya fathah dhammah. Paham ini nih. Kalau contoh mah gampang dicari. Nomor 3 sudah ya. Nomor 4. Yang keempat. Ada ro sukun sebelumnya kasroh. Nah, kemudian bertemu huruf isti'la yang tidak kasroh dalam satu kalimat. Contohnya ada qirtos, kalimah qirtos. Jadi gini, ro sukun didahului kasroh, bertemu huruf isti'la dalam satu kalimat. Catatannya huruf isti'la itu bukan kasroh, ya, berarti selain kasroh. Contoh kalimah qirtos. Kalimah qirtos. Contoh kalimah qirtos. Ada ro sukun. Sebelumnya qaf kasroh, ya kan? Berarti ro sukun didahului kasroh. Kemudian bertemu to, qirtos. To harokatnya apa? Fathah. Harokatnya fathah. Bukan kasroh kan? Nah, ini poin keempat. Qirtos satu kalimat. Berarti bacanya tebal, tafkhim. Qirtos, qirtos. Jangan maju bibirnya, jangan qiru. Jangan maju. Qirtos. Yang penting pangkal lidah naik. Kalau ujung lidah pasti naik karena huruf tersebut makhrajnya dari ujung lidah. Otomatis dia naik. Karena berkaitan dengan gigi seri kan, dengan atas. Nah, jadi contoh lagi ada kalimat mirsoda, mirsodan, mirsodan. Jangan miru, jangan maju bibirnya. Mirsoda. Kalau tipis kan begini, meringis. Nah, bedanya kalau tipis tuh yang berkaitan dengan kasroh, dia pasti bibirnya agak mundur. Qirtos, mirsod. Nah, itu yang tipis. Nah, ini yang tebal. Nah, bukan mundur kan bibirnya. Qirtos, mirsod. Atau mirsoda di Quran. Ada lagi firqoh. Firqoh. Ro sukun, sebelumnya fa-nya kasroh, bertemu huruf isti'la yang bukan kasroh. Firqoh, qafnya fathah. Firqotin, firqotin. Jangan gini, jangan
Ini tipis. Pokoknya bibirnya mundur berarti tipis. Kemudian jangan maju. Fir, nggak boleh. Firqatin. Contoh lagi ada irsada atau labil mirsad. Itu yang poin keempat. Ya, saya ulang lagi. Ro sukun sebelumnya kasroh bertemu huruf isti'la yang selain kasroh dalam satu kalimat. Harus dalam satu kalimat. Karena kalau beda kalimat nanti beda lagi. Dalam satu kalimat. Ya. Ini nomor 4. Kemudian nomor 5, yang poin kelima. Ro sukun didahului kasroh aridoh atau hamzah wasol. Lebih gampang hamzah wasol. Ro sukun yang sebelumnya ada hamzah wasol. Contoh, irji'i. Jangan ini tipis. Kalau bibirnya mundur berarti tipis. Irji'i ini tipis, nggak boleh. Terlalu maju, irji, nggak boleh. Irji'i, jangan maju. Bibir yang maju khusus untuk harokat dhammah dan huruf waw. Jangan irji, jangan, tapi irji'i. Tuh. Contoh lagi, amirtabu. Jangan amir. Nah, jangan, itu tipis. Atau maju, amiru. Salah. Atau sudah benar, bibirnya nggak mundur, nggak maju, tapi getarnya kebanyakan. Amir tahabu. Jangan. Baik, dikira saking fasihnya jadi bacanya amir. Bibirnya udah benar nih, tapi sifat takrirnya kebanyakan, lebay dia, berlebihan. Sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Amir, jangan. Atau terlalu hilang getarnya. Amil. Ini khusus yang cadel ya, cadel. Yang cadel itu khusus, itu memang bawaan. Kenapa? Kalau sifat takrir terlalu hilang, nanti dia akan seperti huruf lam. Karena dia dekat, termasuk dekat lam juga, selain dekat nun. Itu yang kelima. Coba kita ulang lagi. Bersama-sama dari nomor 1. Kita bersama-sama ya, sebutkan bareng-bareng dari nomor 1. Hukum ro tafkhim yang pertama. Ro berharokat fathah atau dhammah. Yang kedua, ro sukun yang didahului harokat fathah atau dhammah. Yang ketiga, ro sukun yang sebelumnya sukun. Jadi ini ro sukun sebab wakof ya, ro sukun sebab wakof yang sebelumnya ada huruf sukun, kemudian sebelumnya ada harokat fathah atau dhammah. Yang nomor 4, ro sukun yang sebelumnya huruf berharokat kasroh, kemudian bertemu dengan huruf isti'la yang selain harokat kasroh, tapi dalam satu kalimat. Satu kalimat, ingat-ingat, satu kalimat. Qirtos dan mirsad. Kemudian yang kelima terakhir ada ro sukun yang didahului hamzah wasol. Atau sebelumnya ada kasroh arid. Kasrohnya enggak asli. Itu yang tafkhim. Oke. Sekarang ke yang tarkik. Yang tarkik ada 5 juga. Yang pertama,
ro berharokat kasroh, karena fathah dhamma sudah kita fokus ke kasroh, yang tipis-tipis kasroh. Bibirnya tadi agak mundur. Ro berharokat kasroh. Contoh ada qariban, 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 di. Jangan kebanyakan getar. Qori, ri. Qariban. Yang kedua, ro sukun didahului harokat kasroh. Contohnya ada fir'auna, kalimah fir'auna. Ini saya beberapa kali ketemu dengan santri yang ketika membaca lafal fir'auna itu dibaca tebal karena beranggapan bertemu huruf isti'la. Ain kan huruf isti'la. Ain salah satu huruf yang bersifat isti'la. Nah, jadi dikira roknya tafkhim. Nah, yang betul adalah kalimah fir'auna ini tipis. Karena apa tadi? Rumusnya rok sukun yang didahului harokat kasroh. Masih banyak contoh yang lain. Itu tugas antum yang nyari. Kemudian kenapa saya ambil contoh Fir'auna? Karena memang sebagian memang ada yang menganggap mengira itu tebal. Nah, kalau contoh yang lain insya Allah sih sudah benar lah. Yang nomor 3, rok sukun. Yang sebelumnya sukun. Kemudian sebelumnya ada kasroh. Kebalikannya yang tadi. Kebalikannya wal asr, khusr tadi. Ini contohnya ada hijr, lidhi hijr. Hijrin, diwakaf hijr. Jadi sukun. Artinya rok sukun sebab wakaf, sebab berhenti. Rok sukun ini didahului huruf sukun. Jim. Ya, sebelum rok sukun sebab wakaf ada jim sukun. Sebelum jim sukun ada hak kasroh. Ya kan? Berarti tarkik. Poin ke-3. Rok sukun yang sebelumnya ada sukun, yang sebelumnya atau didahului harokat kasroh. Lidhi hijr. Nah, dan contoh-contoh yang lain. Ini nomor 3. Kemudian yang keempat, rok sukun yang didahului ya sukun. Contohnya khair. Jadi atau bisa kita sebut rok sukun yang didahului harful lin. Harful lin bentuknya ini nih yang nomor 4 nih. Nomor 4. Nah, jadi harful lin itu fathah bertemu ya sukun. Nah ini maksudnya ini nomor 4. Kalimah khair. Ini juga ada sebagian pembaca Al-Quran, santri-santri atau siapapun, itu baca ini tebal. Khair. Bukan, yang benar tipis. Khair. Ah, ingat-ingat ya, bibirnya mundur ya. Khair. Getarnya jangan banyak-banyak. Khair. Jangan. Khair. Terlalu hilang, jangan. Khair. Ini yang poin ke-4. Ya, rok sukun sebab wakaf. Didahului ya sukun. Sebelumnya ada harokat fathah. Atau itu cukup dengan rok sukun didahului ya sukun. Itu juga sudah cukup. Kemudian terakhir
Yang nomor 5. Di sini ro yang dibaca imalah. Imalah hanya ada satu ya. Ini di woroib, nanti dibahas di woroib. Majeroha dibacanya majereha. Tambahkan satu lagi, karena ini masuknya di woroib ya. Sebenarnya kalau untuk ahkamur ro di tarkik sih poin kelima ini hanya tambahan. Nah, antum tambahkan kebalikannya yang tafkhim yang nomor 4. Tambahkan di ro tarkik. Itu ada ro sukun, didahului harokat kasroh, setelahnya bertemu huruf isti'la. Tapi lain kalimah. Itu silahkan dicatat. Apa tadi? Ro sukun yang sebelumnya ada harokat kasroh bertemu huruf isti'la lain kalimah. Contohnya apa? Ada kalimah fasbir sabron. Kalimah pertama fasbir. Kalimah kedua sabron. Fasbir ada ro sukun didahului kasroh. Bertemu kalimah kedua sabron, ada huruf shad isti'la. Jadi lain kalimah. Ini tipis. Fasbir sabron. Ada lagi kalimah anzir qaumaka. Anzir qaumaka zirqaw. Tipis. Dah. Masih banyak contoh yang lain, yang penting lain kalimah. Oke. Sudah ya. Tafkhim, tarkik, kelas. Sekarang yang ketiga ada tafkhim wa tarkik. Jadi 2 wajah. Boleh tafkhim, boleh tarkik. Yang pertama, ro sukun sebelumnya kasroh bertemu huruf isti'la berharokat kasroh. Ya, kalau tadi apa di tafkhim sebagai pengingat selain kasroh. Nah, sekarang dia harokatnya kasroh. Ada ro sukun sebelumnya kasroh bertemu huruf isti'la yang berharokat kasroh. Yang ini ya. Kasroh, ro sukun didahului kasroh atau sebelumnya harokat kasroh bertemu huruf isti'la yang berharokat kasroh. Kalau tadi kan nih tidak kasroh, jadi lawannya ya. Kalau ini nomor 4 satu kalimah, ini tambahnya tadi lain kalimah di sini. Nah, ini contoh kalimah firkin. Jangan bingung dengan kalimah firqoh. Firqoh tadi apa? Tafhim atau tarkib? Firqoh. Tafhim. Firqoh tadi tafhim. Karena ro sukun sebelumnya kasroh bertemu huruf isti'la satu kalimah dan dia tidak kasroh. Dia fathah. Firqoh. Fathah. Nah, yang ini yang boleh 2 macam, 2 wajah, boleh tafhim, boleh tarkik, kalimah firkin, khusus ya. Firkin. Ada di surah Asy-Syu'ara, di surah Asy-Syu'ara. Nanti dicari ya, di Asy-Syu'ara ayat 63. Ayat 63. Ini catatan.
Ketika wasol, ini catatan ya, silakan dicatat. Tambahan, ini pada saat wasol, huruf ro bisa dibaca tebal dan tipis. Dua wajah yang dibahas di poin ketiga ini, dua wajah ini ya. Jadi saat wasol bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Ini saat wasol. Kenapa dua wajah? Perhatikan kalimat firkin. Jadi terjadilah perbedaan pendapat antara ulama. Sebagian ulama membaca tafkhim, sebagian yang lain membaca tarkik. Yang tafkhim karena ro sukunnya bertemu, ro sukun yang sebelumnya kasroh bertemu huruf istilah satu kalimah. Rumusnya dari situ. Dia tafkhim. Nah, kemudian yang berpendapat untuk tarkik karena dilihat dari ro sukun yang sebelumnya kasroh, huruf istilahnya ini kasroh. Firkin. Kenapa? Karena tingkatan huruf yang mempunyai sifat istilah, tafkhimnya istilah. Ya, tingkatan tafkhim pada huruf istilah ini ada 3 menurut Syekh Ibnu Tohan. Menurut Syekh Ibnu Tohan ada 3. Yang pertama, ro fathah, yang kemudian ada ketemu alif. Contoh, qola, tingkat ketebalannya dia paling tinggi. Qola, qola. Kemudian yang kedua ada yaqulu, huruf istilah yang berharokat dhammah. Kemudian kalau kalimah qad ada huruf istilah berharokat fathah bertemunya sukun, itu masuk poin 1 berdampingan dengan qola tadi. Qola, qad, itu 1 level. Yang kedua yaqulu. Nah, yang ketiga ada baru kasroh. Qila, tingkatan tafkhimnya huruf istilah paling rendah dia. Qila. Nanti menurut Syekh Muhammad Ibnul Jazari, beliau beda lagi. Menurut beliau tingkatan tafkhim pada huruf istilah ini ada 5. Qola, qad ini dipisah. Kemudian ada dhammah tadi yaqulu, ada syiqqo, kalimah yaqta'una yang sukun. Kemudian yang kelima ada contoh qila. Jadi 2 ulama berpendapat tingkatan huruf istilah yang berharokat kasroh dia paling rendah. Maka sehingga sebagian ulama yang membaca kalimah firkin dengan tipis, ro tipis, karena melihat huruf istilahnya berharokat kasroh sehingga dibaca tipis. Ya itu kira-kira ya. Jadi ini boleh dibaca tafkhim, boleh tarkik. Saat apa tadi? Saat wasol itu boleh tafkhim, boleh tarkik. Saat wasol. Saat wakof, ini dibaca tafkhim. Firqo. Di saat wakof. Oke, sudah dicatat. Kemudian ada lagi kalimah misro. Nah, sudah kalimah misro di surah Yunus. Ayat 87. Surah Yunus ayat 87. Kalimah misro. Ini dia bisa 2 wajah.
Ketika wakof, gitu ya, ketika wakof, ro menjadi sukun ya, Misr, tipis, Misr, atau Misr. Ini yang tafkhim. Jadi saat wakof dia bisa dibaca tebal atau tipis. Tapi afdolnya lebih utama dibaca tebal atau tafkhim. Itu kalimah Misr. Jadi dia masuk poin sama seperti kalimah firkin tadi. Ya, saat wakof, kebalikannya. Kalau tadi saat wasol bisa tafkhim, bisa tarkik. Kemudian saat wakof kalau firkin dia tebal. Nah, kalimah Misr saat wakof dibaca dia bisa dibaca tafkhim atau tarkik, namun lebih utama dibaca tafkhim. Itu Misr lebih utama dibaca tafkhim. Jadi silahkan milih aja, lebih utama dibaca tafkhim. Kemudian kemudian ada kalimah yasr. Ini tambahan aja ya, di sini tidak. Kalimah yasr. Al-Fajr ayat 4. Saat wakof, ro menjadi sukun dan dibaca tafkhim atau tipis. Boleh yasr, boleh yasr. Tapi lebih utama tipis. Kalimah yasr. Kemudian ada kalimah nuzur. Kalimah nuzur itu dibaca boleh tafkhim, boleh tarkik, tapi lebih utama tipis. Nuzur. Ini boleh, tapi dari segi praktek keseharian kita sih, insya Allah prakteknya selalu tipis ya. Kita nggak pernah dijelaskan pada kalimah yasr atau kalimah nuzur, ini tidak dijelaskan tafkhim, tidak. Nah, praktek kesehariannya tidak, itu hanya sebagai catatan tambahan ya. Yang dibahas itu di kalimah firkin. Ada. Kemudian, ini yang nomor 2 ya. Ada ro sukun yang sebelumnya ada huruf isti'la sukun. Jadi atau bisa kita sebut ro sukun yang didahului huruf isti'la sukun. Huruf istilahnya sukun. Sebelumnya lagi ada harokat kasroh. Saya ulang lagi. Yang bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Yang poin kedua, poin pertama sudah, poin kedua ada ro sukun. Sebelumnya ada huruf isti'la sukun. Yang kemudian sebelumnya atau didahului harokat kasroh. Contoh kalimah ainal qitr. Kalimah apa? Al-qitr. Ini, contohnya ini ya, nomor 2 ini. Ada ro sukun ini sebab wakof ya. Pokoknya yang di ujung-ujung ro sukun ini yang dibahas adalah ro sukun sebab wakof. Ro sukun. Sebelumnya ada huruf isti'la. Sebelumnya lagi ada huruf kasroh. Ya. Jadi kalau kita baca dari depan, kasroh bertemu isti'la sukun, bertemu ro sukun. Kalimahnya al-qitr. Ainal qitr. Boleh tafkhim, boleh tarkik. Nanti pakai ini juga. Langsung, iya. Ya sekalian. Filenya ada. Jadi enak. Ya, apa nih ya? Ya ini, kalau saya baca dari depan, kasroh, huruf kasroh. Kemudian ketemu huruf isti'la. Yang sukun, huruf istilahnya sukun. Kalau tadi kan tafkhim, tarkik tadi istilahnya selalu berharokat. Nah, yang di sini huruf istilahnya sukun. Kemudian ada ro sukun sebab wakof ini ya. Nah, ini bisa wajahain, 2 wajah, 2 cara membaca. Boleh tafkhim, boleh tarkik.
Nah, ini catatannya ketika wakof bisa dibaca tafkhim atau tarkik. Lebih utama tipis. Tapi lebih utamanya tipis, afdolnya tipis. Boleh ya, dua aja. Oke. Ini terkait dengan ahkam muro. Ya, waktunya tinggal beberapa menit lagi. Ini sudah tadi ya, tafhim sudah, tarkik sudah, wajahin sudah, tafhim boleh tarkik sudah. Nah, itu ya. Tadi makronya masih ingat? Dari ujung lidah dengan gigi seri yang sejajar. Dia makhraj ro dekat dengan huruf nun. Sifatnya tadi ada 6. Ada 6, kemarin udah dipelajari kok. Yang lebih kita fokuskan pada di takrirnya. Kesalahan-kesalahan pengucapan ro ini tadi sudah disampaikan ya. Tidak memajukan kedua bibir, tidak monyong. Jadi contohnya kalimah ar-Rahman ar-Rahim. Gini, ar-Rahmanir-Rahim. Enggak boleh ya, jangan monyong. Jangan dikira itu fasih banget. Nah, itu lebay. Nah, itu kesalahan ya yang pertama. Tidak memajukan kedua bibir atau istilahnya menggabungkan kedua bibir. Terus kesalahan lagi menebalkan huruf ro yang seharusnya tipis, menipiskan huruf ro yang seharusnya tebal. Karena kan tadi sudah mempelajari tuh rumus-rumus ro yang tafkhim apa saja 5 poin tadi, yang tarkik apa saja 5 poin tadi. Sudah tahu kan rumusnya, maka dia menebalkan ro yang seharusnya tipis, menipiskan ro yang seharusnya tebal. Ini salah. Jadi balik gitu ya. Balik. Nah, kemudian yang ketiga, apalagi kayak mengubah ro itu kayak ghin. Contohnya misalkan ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi malah ngambil ro-nya dari tenggorokan, dari pangkal lidahnya. Ro itu kan makhrajnya dari tenggorokan yang atas ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Ya, itu salah. Itu yang ketiga. Yang keempat, melafalkan dengan keras atau menaikkan suara. Contoh, saya ambil kalimatnya sama ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Nggak boleh. Itu istilahnya apa? Nabr. Atau ada istilah lagi idhofi, suara idhofi. Jadi nabr itu meninggikan suara pada huruf-huruf tertentu, itu ada rumusnya. Kalau misalkan saya baca nabr di kalimah waladzallin, itu nabr benar karena sesuai kaidahnya. Tapi kalau untuk ro tidak ada nabr di sini ya. Karena ini ro fathah. Contoh ya, meninggikan suara, mengeraskan suara. Ar-Rahmanir-Rahim. Contoh lagi. Satu lagi, ya, tadi udah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Yang terakhir, kesalahannya di tidak melafalkan ro dengan jelas pada saat sukun sebab wakof. Kalimah khusr tadi ya, yang di tafkhim, ro tafkhim yang nomor 3. Yang nomor 3, contoh khusr. Itu dibaca khusr. Ro-nya nggak ada, sifat takrirnya nggak terdengar. Jadi nggak jelas, itu salah. Khusr. Oke, itu ya. Sudah kesalahan-kesalahan ro tadi sudah ada 6 poin tadi. Alhamdulillah udah selesai ya. Boleh bertanya kalau ada yang masih bingung.
atau barangkali sudah sangat jelas, sudah paham, biasa dipelajari, udah lama ya, dari kecil biasanya kita belajar tajwid. Kalau tidak ada pertanyaan, nanti bisa lanjut ke materi berikutnya. Nggak ada ya? Nggak ada pertanyaan ya? Nggak ada. Nggak ada? Kalau nggak ada, alhamdulillah, berarti sudah jelas. Tinggal apa PR-nya? Tinggal betul-betul hafal makhorijul huruf. Hafal makhorijul huruf, faham. Karena bentuk bibir, posisi bibir, bentuk posisi lidah, cara mengeluarkan suara, itu sangat saling berkaitan, itu harus paham. Jadi nggak cuma ngafalin, paham, bisa metodenya memahami dulu baru menghafal, atau dibalik, bisa menghafal dulu baru memahami, bisa. Yang mana aja, sesuai kemampuan antum masing-masing. Paham, hafal, kemudian sering latihan. Latihan wajib ya, tiap hari harus latihan. Baik di hadapan guru, di hadapan asatidz ustadzat, atau latihan sendiri, atau latihan bersama teman. Jadi harus, biasanya kalau dulu saya latihannya tuh pakai cermin. Kalau latihan sendiri ya, pakai cermin. Udah bener belum bibirnya nih, udah bener belum lidahnya nih, udah bener belum nih. Jadi pakai cermin. Sering latihan. Kemudian ada lagi cara supaya kita bisa fasih ya, benar ya. Yang penting ikhtiar lah. Kita merekam suara kita. Kalau di pesantren mah antum nggak pegang gadget ya, nggak pegang gadget. Nah kalau pas liburan, saat liburan, pegang HP kan, pakai HP-nya, direkam suaranya. Nanti setelah direkam, dinilai suaranya. Nanti akan terlihat dari apa yang antum sudah pahami materinya dari asatidz ustadzatnya. Nanti sudah paham kan? Nah, begitu dengar suaranya, hasil rekamannya, nah, insya Allah antum bisa menilai. Wah, ngajiku ternyata, oh ini salah ya benar. Nah dari situ. Yang penting adalah setiap hari latihan. Oke, sudah ya, benar, nggak ada yang bertanya ya. Kalau nggak ada, saya bisa akhiri. Nggak harus nunggu durasinya ya, ini masih ada. Mudarib berikutnya sudah ada, Ustaz Jihan. Ya, sebelum saya tutup, Ustaz Ahmad Nurjihan Syah ya, nama lengkapnya. Ustaz Ahmad Nurjihan Syah, beliau asli Lombok, betul ya Ustaz ya? Asli Lombok. Beliau hikmah di Darul Quran sejak tahun 2012 sampai sekarang, hingga sekarang. Dulu beliau pernah menjadi kepala tahfidz di Darul Quran Ketapang, kemudian beliau pernah di Ungaran ya, Ungaran, kepala tahfidz di Ungaran. Beliau pernah jadi pengasuh di Cijantung, Daku Cijantung, semuanya santri putra. Kemudian beliau di Biro Tahfidz, hingga saat ini aktif di Biro Tahfidz. Beliau fokus di full day. Jadi yang ada TK, SD, nah itu full day, yang nggak mondok ya. Yang full day beliau fokus di situ. Nah, kontrol dan sebagainya di full day. Alhamdulillah hari ini sudah hadir, beliau sudah sangat siap. Insya Allah nanti pokoknya kalau ada yang belum paham, Ghoroibul Qiraat kan kadang nih udah diapain lupa, nanti bingung, cara bacanya bingung, ada yang 2 cara, ada yang 1 cara dan sebagainya. Nah nanti ditanyakan sampai benar-benar paham. Gitu ya kira-kira. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga selalu sehat, semangat, fokus. Jangan lupa
berdoa untuk diri sendiri, minta didoakan dari yang lain, terutama dari orang tuanya dan para gurunya, dan kemudian mendoakan sesama ya. Jadi didoain nih para guru-guru supaya tetap maksimal untuk mendampingi antum semua. Tentunya juga doa selalu setiap ada sholat untuk ayah Yusuf Mansur ya, doakan terus. Darul Quran pesantrennya juga doakan terus, semuanya yang terlibat dalam kehidupan antum doakan yang terbaik. Terima kasih, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di mana pindah tempat? Kalau mana aja?